Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala al-habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafiz fi kitabih Kitabul Falihin ikhtisam min kitab Riyadhus Shalihin. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wal musallin fid daraini amin. Masih berbicara tentang masalah hakul jar, hak bertetangga atau menjadi seorang tetangga. Apa yang wajib dijalankan untuk menunaikan hak-hak tetangga tersebut? Dalam pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya Jibril selalu mewasiatkan kepada Rasulullah tentang masalah tetangga, sehingga Rasulullah SAW menyangka bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Abu Dzar bahwasanya kalau engkau masak, banyakin maroknya, banyakin kuahnya, kemudian bagi pada tetangga, meskipun sedikit bagi. Ya, seperti kisahnya kisah Hudhud bersama Sayyidina Sulaiman. Kisah Hudhud bersama Nabi Sulaiman. Biasanya Hudhud dikasih makan sama Nabi Sulaiman, tapi ini enggak. Wahai Nabi Sulaiman, saya mengundang engkau dan semua bala tentara engkau, saya jamu makan siang. Jadi semuanya dijamu oleh burung Hudhud. Kata Nabi Sulaiman, apakah betul wahai Hudhud, semua bala tentara akan diundang? Betul Nabi Sulaiman. Semua bala tentara? Iya. Bala tentara semuanya diajak semuanya. Di mana? Di pinggir laut situ. Pinggir lautnya. Maka Nabi Sulaiman, maka burung Hudhud tersebut, burung Hudhud nih, ya, setelah menyiapkan makan siangnya, apa yang disiapkan oleh burung Hudhud? Yang disiapkan hanya belalang. Satu belalang kemudian dicelupkan di laut. Ya, kata burung Hudhud, Nabi Sulaiman, ini udah siap semuanya. Kata Nabi Sulaiman, udah siap burung apa? Kata Nabi Sulaiman, apa itu? Mana nih makanannya? Wah ini, kata burung Hudhud, dicemplungin itu belalang ke laut. Setelah dicemplungin, dimakan oleh burung Hudhud. Ya, Nabi Sulaiman yang nggak dapat dagingnya, dapat kuahnya. Udah itu kuah tuh ambil semuanya. Kuahnya apa? Udah lu makan sendiri. Begitu. Ya, yang nggak dapat dagingnya, dapat kuahnya. Ya udah lu nikmatin itu. Asyahid di sini apa? Banyakin kuahnya kalau masak. Ya, nggak dapat dagingnya, dapat kuahnya. Masya Allah, lumayan. Ya. Gitu. Nggak ada akar, nggak ada rotan, akar pun jadi. Nggak ada daging, kuahnya ya habisin, ya gitu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kemarin dijelaskan dalam Rohah, termasuk daripada Ashabus Suffah. Beliau masuk Islam pada tahun berapa? Beliau masuk Islam pada tahun berapa? Tahun berapa? Sayyidina Abu Hurairah masuk Islam pada tahun berapa? 11. Pada tahun berapa? 5 tahun setelah kenabian. Ente nggak pernah belajar sejarah kalau begini. Kan dijelasin dari awal, kita jelasin dari awal. Lupa kan? Sayyidina Abu Hurairah itu masuk Islam tahun 8 Hijriah. 8. Alhamdulillah. Ya. Beliau menemui Rasul hanya 3 tahun. Tapi termasuk daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah SAW. Berapakah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah? Mati Jumat. Berapa itu? Mati Jumat. 7, 3, 1. Jumat. Mati Jumat. Apa itu? 4, 3, 5. Mati. 5, 3,
3. 7, 4. Berarti berapa? 5.000? 470. 300. 104. Oke. Mati Jumat. Nah, ini Jumat. Termasuk daripada hadis yang diriwayatkan adalah ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Man, siapa orang, ya, siapa orang. Kalau bahasa Jawanya sapa wonge. Aduh. Kana yu'minu billah, yang beriman kepada Allah. Siapa orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ya, orang yang merasa iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya satu, kalau dia meyakini Allah melihat apa yang dilakukan. Kedua, Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Tiga, Allah mencatat apa yang dia lakukan. Ya. Empat, Allah memberikan pahala apa yang dia lakukan. Iman kepada Allah. Dia yakin Allah melihat, mengetahui, mencatat, dan memberikan pahala atas apa yang dilakukan. Kalau orang yang iman seperti ini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Apa maksudnya beriman kepada hari akhir? Maksudnya, ya, dia akan melihat apa yang telah dilakukannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan yang telah dilakukan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tersebut. Jangan takut. Ente beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, apa yang harus dilakukan? Fala yu'dhi jarahu, yang pertama. Maka hendaknya dia jangan mengganggu, menyakiti jarahu, tetangganya dia. Meskipun non muslim, meskipun bukan kerabatnya, meskipun orang yang tidak punya, ya, yang tidak pernah membantu kepadanya, atau orang yang menyakiti dirinya, tetap kata Rasulullah, fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangganya. Berarti orang yang memiliki kepekaan sosial kepada tetangganya, namanya rukun tetangga, RT, rukun warga, RW. Ya, kemudian ada lebih luas lagi, lurah, kelurahan. Rukun apa itu? Ya, dukuh namanya. Rukun kampung. Ya. Ada lagi setelah kelurahan, kecamatan. Setelah kecamatan, Di kota. wali kota. Setelah wali kota, gubernur. Setelah gubernur, setelah presiden, MPR. ya, KPK. pimpinan tertinggi presiden sekarang ya. Ada lebih tertinggi lagi, penasehatnya dia. Penasehatnya dia lah. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya jangan mengganggu tetangganya dengan gosipnya, dengan yang dia lakukan, ya, menggosipin tetangga, nyakitin tetangga, ya, ngirim kucing, ngirim tikus. Aduh. Dan juga jangan hasut dengan tetangga. Jangan hasut. Jangan doain keburukan kepada tetangga. Fala yudhi jarahu. Jangan mendoakan keburukan kepada tetangganya. Kalau seandainya tetangga tersebut nggak baik dengan dia, ya itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu urusan inti sama Allah bagaimana? Itu beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, itu jalankan nilai-nilai keimanan dan keislaman yang ada dalam diri inti. Bagaimana caranya? Jangan menyakiti tetangga. Fala yudhi jarahu. Baik itu dengan ucapannya, dengan sikapnya, dengan pekerjaannya dia, ya, sehingga mengucilkan atau menyakiti tetangga tersebut itu harus ditinggalkan. Paham? Gitu.
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Yang kedua adalah falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Tamu itu adhiyafah thalathata ayyam. Wajib untuk menghormati tamu, melayani tamu, kemudian menjamu tamu tiga hari. Setelah itu bukan suatu kewajiban, namanya al-fadl, ya, kebijaksanaan. Begitu. Wajibnya tiga hari. Setelah 3 hari itu kebijaksanaannya dia. Ima dia pergi atau datang di situ, tapi sebenarnya bukan kewajiban. Begitu. Abu Dhuyuf, ya, adalah Sayyidina Ibrahim. Beliau tidak makan kecuali dengan tamunya. Tamu. Begitu. Tamu datang membawa berkah, keluar dengan membawa bencana. Maksudnya apa? Datangnya dia, ya, itu membawa keberkahan buat penghuni rumah tersebut. Keluarnya dia itu membawa kesialan penghuni tersebut. Jadi hilang kesialan, hal-hal yang tidak disenangi daripada keluarga itu dihilangkan Allah Subhanahu wa taala berkat dia menjamu tamunya. Begitu. Ada orang tamunya berbentuk manusia. Ada orang tamunya berbentuk malaikat. Ada orang tamunya berbentuk hewan, lalat. Banyak banget. Nyamuk setiap malam. Ya, begitu. Jamu dengan apa? Dengan darah ente. Begitu. Falyukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Ikramud dhuyuf, memuliakan tamu. Ya. Memuliakan tamu. Bagaimana cara memuliakannya? Semampunya. Semampunya itu bagaimana? Punya kemampuan masing-masing. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Ya, apalagi berurusan dengan pernikahan, resepsi. Ya, tamu datang, harus dikasih yang paling nikmat. Ya, nggak punya duit, ngutang. Lah, lu ngebebanin diri, nyapain diri. Ya, kalau ente nggak bisa ngundang orang banyak, ya undang 2 saksi aja, cukup. Ya, wali, 2 saksi, sama yang menjadi manten, selesai. Kalau bisa keluarga, kalau bisa lagi 1 RT. Ini enggak, semuanya diundang sama dia. Terus bagaimana duitnya? Bagaimana dananya? Ngutang dulu, ya, untuk menjamu sampai ngutang-ngutang. Nanti setelah mengadakan resepsi, ya bukan kebahagiaan, tapi kesusahan, banyak pikiran, stres, bingung, gila jadinya. Gimana nih bayar utangnya? Ya, susah. Nggak menikmati kehidupannya. Nikmatilah kehidupan ente. Nggak usah banyak-banyak neko-neko. Yang penting sah, selesai. Ya, yang penting sah, selesai. Nggak usah neko-neko banget. Paham ya? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut aw liyasmut. Sakata sekutu diam, somata semut itu diam juga. Sama. Dalam riwayat liyasmut, dalam riwayat lain liyaskut. Boleh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkan yang baik. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al baqiyatus salihat, apa itu baqiyatus salihat? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini namanya al baqiyatus salihat. Ya. Dalam riwayat dijelaskan dalam kitab Jawahirul Uluiyah, Syarah Arba'in Nawawiyah, Al-Jawahirul Uluiyah, Syarah Arba'in Nawawiyah.
Dijelaskan di situ barang siapa yang di suatu hari dia membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Dalam riwayat yang lain la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Maka di hari itu tidak ada orang yang melakukan suatu amalan yang melebihi kemuliaannya daripada dia. Enggak ada. Kecuali kalau ada orang lain yang membaca hal itu lebih banyak daripada orang tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Gitu. Banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seandainya ente enggak bisa berbicara yang baik, khairan, ucapkan kebaikan. Ya, baik itu berupa zikir, tilawah, nasihat, ya, atau pembicaraan-pembicaraan yang berpahala lainnya. Ya, itu kalau surur fi qulubil muslimin. Ya, menyampaikan, memasukkan kebahagiaan, jabar khatir dengan istrinya, anaknya, sehingga berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak bisa ngomong-ngomong seperti itu, liaskut, diam. Ya, diam. Begitu. Idza kana al-kalamu min fiddatin fa kana as-sukutu min dhahabin. Kalau berbicara itu daripada perak, maka diam itu dari emas. Maksudnya diam itu lebih berharga daripada banyak bicara. Gitu. Dan menyesal atas tidak berbicara itu lebih mendingan daripada menyesal atas pembicaraan yang telah diucapkan. Ya. Aneh mau bikin status nih, status untuk apalah, ya, tapi nggak jadi, ya, menyesal atas tidak mengungkapkan suatu pernyataan atau suatu ungkapan itu lebih mendingan daripada menyesal atas sesuatu yang telah diucapkan. Dia ngomong, ya, nyesel, ya, maka penyesalan yang ini lebih besar penyesalannya daripada aneh tadi mau ngomong tapi nggak jadi. Aneh mau ngomong tadi tapi aneh nggak jadi, nyesel. Tapi nyeselnya ini tidak seberapa apabila dibandingkan udah ngomong duluan. Karena al-kalam kasiham, ucapan itu seperti panah. Ketika sudah dilontarkan itu panah, nggak balik lagi. Ketika seseorang sudah mengucapkan sesuatu kalimat, maka ucapan itu tidak bisa dikembalikan lagi, nggak bisa. Yudi keluar itu. Ya. Imma mengenai sasaran atau dikembalikan keburukannya kepada dia. Begitu. Faham? Gitu. Jadi harus berpandai-pandai diri untuk memilah dan memilih kata yang tepat. Kalau seandainya itu perlu diungkapkan. Oh, nggak perlu, bagus nih, tapi nggak perlu. Ya udah nggak perlu. Hemat namanya. Hemat kata, hemat suara. Bukan ngomong baik. Ya. Dan berbicara itu imma melalui tulisan, termasuk bicara. Ada orang nulis di medsosnya, termasuk berbicaraan, atau secara dengan lisan secara langsung, ya, atau berbicara itu dengan sikapnya. Jadi bahasa itu bisa diterjemahkan dengan sikap, bisa diterjemahkan dengan tulisan, bisa diterjemahkan dengan ungkapan. Perkataan seseorang itu sumbernya di mana? Di hati. Ya. Kalau hatinya baik, maka ucapannya pun baik. Sebagaimana Sayyidina Isa alaihi salam
ketika ada orang ya mencaci maki Sayyidina Isa alaihissalam, maka Sayyidina Isa mengatakan jazakumullah khaira. Maka ditanya oleh para hawariyin, wahai Sayyidina Isa, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkannya? Maka Sayyidina Isa mengatakan, huwa anfaqa mimma indahu wa ana unfiqu mimma indi. Oh, dia menginfakkan apa yang dia miliki dan saya menginfakkan apa yang saya miliki. Wala amliku illa khaira, dan saya tidak memiliki kecuali kebaikan. Ada keburukan, Anda nggak bisa balas dengan keburukan, karena yang Anda miliki adalah kebaikan. Begitu. Yang dia miliki adalah kebaikan, bukan keburukan. Faham? Begitu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fi ilayhima uhdi qala ila aqrabihima min kibaban, kata Rasulullah. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah putri Abi Bakar. Istri tercinta Rasulullah. Cerdas, pandai, piawai. Ya, begitu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan khudhu nisfa dinikum min hadhil humaira, kata Rasulullah. Ambil setengah agama kalian dari ini, Humaira, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Begitu. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidatina Aisyah. Bila Sayyidatina Aisyah bercerita, Anda pernah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya dua tetangga. Innali jaraini, saya punya dua tetangga. Saya punya dua tetangga. Jadi Sayyidatina Aisyah ada punya dua tetangga. Kemudian saya memiliki suatu barang atau hadiah. Namun kalau saya ini diberikan kepada dua orang, dua rumah ini nggak bisa, hanya bisa diberikan kepada satu rumah saja. Maka mana yang lebih berhak untuk mendapatkan hadiah ini? Failahihima uhdi, maka kepada siapa saya memberikan hadiah. Kalau masalah dua tadi memiliki barang yang memang cukup untuk keduanya, saya akan beri keduanya. Tapi ini untuk satu orang, mana yang diprioritaskan, yang lebih dulu diberikan hadiah tersebut? Apa kata Rasulullah? Ila aqrabihima minki baban, yang pintunya lebih dekat kepadamu, itulah yang berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Yang pintu rumahnya lebih dekat, mana yang lebih dekat, itu yang lebih berhak. Pintu rumah, pintunya ente sama pintunya tetangga, yang mana? Yang kanan, yang kiri, atau yang depan? Yang lebih dekat kepada pintu ente, itu yang berhak mendapatkan hadiah daripada orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah, ila aqrabihima minki baban, yang paling dekat pintu rumahnya denganmu, kata Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana ini dalam hadis ini? Dalam hadis ini menjelaskan tentang bagaimana cara bersedekah, bagaimana cara memberikan hadiah. Ya, satu, perhatikan orang yang paling dekat dengan orang tersebut. Yang lebih dekat siapa? Jangan yang ada yang lebih dekat, lebih membutuhkan, kemudian dia loncat kepada orang yang lebih jauh tetangganya. Jangan, ya. Yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah tetangga kita. Orang yang pertama kali wara-warain matinya ente siapa? Tetangga. Yang ngangkat jenazah lu siapa? Tetangga. Yang mau tahlilan siapa? Tetangga. Ya, begitu. Tetangga. Yang mau nguburin lu siapa? Tetangga. Tetangga. Baikin tetangga. Jangan hanya berbeda pendapat, pandangan politik, sehingga satu sama lain saling memboikot. Lu bukan tetangga gue nggak mau bantu lu. Ya, hanya ada pikiran orang yang picik. Ya,
orang yang salah. Ya, begitu. Hanya materi dunia, kemudian dia mengorbankan akhiratnya. Ada orang bodoh. Meskipun beda pandangan politik, ya, berbeda haluan politiknya, ya, maka tetaplah menjadi tetangga yang baik. Kalau dia mati, kuburin, sholatin. Jangan karena pandangan berbeda nggak mau nyolatin, ya. Nggak mau nyolatin. Kemudian setelah nggak mau nyolatin, diklaim lagi dia munafik, ngeklaim orang lain nggak mau nyolatin, itu dia suatu kesalahan, ya. Kemudian mengklaim keburukan dia, keburukan lagi, kesalahan lagi. Kalau ente nggak mau nyolatin, silahkan. Nggak punya waktu, silahkan. Ente nggak punya waktu, tapi jangan ajak orang-orang untuk tidak menyolatin. Kemudian membuat status statement yang baru. Apa itu? Dia munafik. Itu memfitnah kepada orang lain. Tetangga, perhatikan tetangga. Faham nggak? Yang terakhir, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu khairul ashabi 'indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Dirawatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini termasuk daripada arba'atu abadillah, 4 Abdullah di zaman sahabat. Siapa aja Abdullah itu? Abdullah bin Umar bin Khattab, terus Abdullah bin Abbas, terus siapa lagi? Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang keempat Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Siapa itu Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam? Cucunya Sayyidina Abu Bakar. Zubair bin Al-Awwam menikah dengan Asma, putri Abu Bakar. Putrinya Sayyidina Abu Bakar punya anak namanya Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Paham ya? Paham ya? Jadi arba'atu abadillah itu Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baiknya sahabat. Habis ini apa? Sebaik-baiknya sahabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah khairuhum li sahibihi, yang paling baik kepada sahabatnya, yang paling membantu, yang paling perhatian, yang paling pengertian kepada sahabatnya tersebut. Ya. Sahabat, ya. Kalau dia susah dibantu, nggak punya apa-apa dikasih, begitu. Membutuhkan pertolongan, dia paling cepat. Ada namanya ashab. Khairul ashab indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi, yang mengajak di dalam kebaikan. Wa khairul jiran, dan sebaik-baiknya tetangga indallah menurut Allah Subhanahu wa taala khairuhum li jarihi, yang paling terbaik kepada tetangganya. Ya, minimal termasuk daripada kebaikan adalah meninggalkan untuk menyakiti tetangga tersebut. Ya, paling minimal, ya, suatu kebaikan adalah menahan diri dari menyakiti tetangga tersebut. Ya, kalau ente sudah tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka jangan memberikan mudarat kepada orang lain. Ya. Khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Sebaik-baiknya sahabat menurut Allah adalah yang paling baik kepada sahabatnya. Baik-baiknya tetangga menurut Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang paling baik kepada tetangganya. Ya, begitu. Jangan disakiti, jangan diganggu. Ya, begitu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan.
Wallahu a'lamu bishawab.